Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai film horor yang baru aja gua tonton sekitar kemarin, Pak ya. Kalau nggak salah gua nonton tuh hari Jumat malam gitu, adalah Five Nights at Freddy. Ini adalah film horor adaptasi dari game ya. Jujur gua nggak pernah mainin gamenya, tapi gua pernah nonton di walkthrough-nya YouTuber apa gitu di luar. Tapi setelah gua melihat hasil film ini, oke lah ya. Langsung kita bahas semuanya di video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan yang gua dapatkan ketika menonton Five Nights at Freddy alias FNAF ini ya, kalau dalam versi gamenya. Oke, so sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, ya, by the way gue pakai topi copper dulu ya, biar kayak dikira anak wibu banget ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Five Nights at Freddy. Ini adalah film horor dari adaptasi game yang bisa dibilang cukup lama, karena ini game udah dari tahun 2015 kalau nggak salah ya. Dan literally gamenya simple, dimana lo akan berperan sebagai security, penjaga toko mainan, yang dimana lo harus menjaga toko itu agar tetap tidak dimasuki orang-orang ataupun toko itu nggak boleh rusak lah ya. Jadi lu akan berperan sebagai penjaga keamanan, security lah katakanlah. Nah, tiba-tiba lu di dalam game itu ada suatu pergerakan hantu atau bagaimana yang bisa dibilang itu harus lu selidiki, dan tiba-tiba jreng jump scare di mana-mana. Makanya Five Nights at Freddy ini bisa dibilang sebagai game untuk horror jump scare sih, karena di akhirnya selalu akan ada jump scare. Dan literally di film Five Nights at Freddy, ketika ini akan di remake ke dalam sebuah film, jujur gue low ekspektasi banget ya. Jujur ini adalah pendapat gue yang gak terlalu main gamenya, tapi ya karena gue udah tahu gambarnya seperti apa, jadi ya udahlah ya, gue nanti mau lihat hasilnya bagaimana seperti itu. Dan ketika gue ngelihat hasilnya, wow, jujur oke sih dari film horor yang satu ini untuk merayakan Halloween tahun 2023 ya. Nah, sekarang gue membahas mengenai kelebihan dulu nih yang gue dapatkan ketika pertama kali menonton Five Nights at Freddy. Yang pertama, setiap pada versi gamenya. Nah, oke, kalau kita udah ngomongin soal film horor dengan adaptasi game, itu harus dengan setiap pada versi originalnya. Nah, maaf nih, gue harus ngomong, ada banyak banget film dengan adaptasi game yang bisa dibilang mereka tuh bikin sesuatu yang berbeda. Contoh Resident Evil, harapannya si siapa, Mila Jovovich juga dulu tuh. Aduh, astaga, itu banyak banget hal yang di luar banget gamenya. Ya, meskipun agak mirip-mirip di awal-awal film, tapi makin kesini mereka tuh kayak bikin universe baru, anjing gitu loh. Gue kesel banget sih, makanya Resident Evil tuh sayang banget itu tidak diadaptasi dengan baik secara live actionnya. Nah, setelah dengan berbagai macam adaptasi live action yang segitu-gitu aja ya, akhirnya kita udah mendapatkan satu film nih, ini Five Nights at Freddy. Nah, awalnya gue tuh udah agak males nih, karena udah banyak banget Amerika tuh bikin film horor adaptasi game yang cukup menyakitkan buat gue. Tapi ketika gue melihat hasilnya, oke banget Pak, gila ini Five Nights at Freddy, karena memang dalam segi plot di game ini sih jujur aja nggak terlalu karakteristik banget ya, dimana nggak ada karakter A, nggak ada karakter B, nggak kayak Tekken yang dimana mereka pun ada karakter yang bisa dibilang udah memiliki banyak banget fans, seperti Jin Kazama, Heihachi, Kazuya, ataupun di The Last of Us series yang dimana udah ada Joel, udah ada si Ellie, yang dimana mereka ini udah memiliki banyak banget fans lah ya, banyak banget penggemar, karena mereka itu adalah karakter yang spesifik. Nah, tapi kalau di Five Nights at Freddy, literally itu hanya dari POV lu sebagai penjaga, itu pun pertama penjaganya gak dikasih tahu Pak, seperti itu. Maka dari itu ya, ini game dengan mudah banget lah diadaptasi, kalaupun orang itu gak main gamenya, it's okay, gak masalah. Ketika gue melihat hasilnya, oke banget Pak. Jadi unsur-unsur yang ada dalam game itu akhirnya mereka tarik Pak ke dalam versi live action ini. Dan menurut gue oke banget kok ketika ini akan diangkat ke dalam versi live action. Jump scare-nya gak kebanyakan, terornya juga masuk akal dan gak berlebihan juga. Dan jadi istilahnya
penulis ini tahu bagaimana dia ini harus menggambarkan karakteristik teror hantu boneka-boneka ini, apalagi boneka Freddy, yaitu boneka beruang yang menjadi center di film ini. Ya oke banget kok. Jadi gua ketika ngelihatnya, gua merasa nostalgia banget sih dengan versi gamenya. Walaupun gua nggak terlalu main gamenya sering-sering ya, tapi ya gua pernah mainin sedikit lah ya, seperti itu sih. Oke, yang kedua, actingnya berhasil membawa suasana. Salah satu alasan kenapa gua menonton film yang satu ini tuh adalah ada beberapa aktor yang gua kenal dari track recordnya mereka. Salah satunya adalah tokoh utamanya, itu adalah si Josh Hutcherson yang berperan sebagai Sapam di sini Pak ya. Literally gua kenal Josh Hutcherson pertama kali di film Journey in the Center of the Earth sampai ke Journey to Mysterious Island, yang literally itu adalah film petualangan yang paling oke banget di zamannya Pak ya. Dan setelah itu udah ada si Matthew Lillard. Nah, Matthew Lillard ini adalah karakter yang menjadi tokoh antagonisnya ya. Yang bisa dibilang dia itu udah pernah main di film Scooby-Doo live action tahun 2002 hingga tahun 2004 yang pernah disutradarai oleh Raja Gosnell. Nah, ketika dia akan menjadi tokoh antagonis, literally dari sifatnya dan juga aktingnya si Matthew Lillard ini literally hampir sama dengan tokoh Shaggy yang udah ia perankan dalam film Scooby-Doo live action kemarin. Makanya ketika gue melihat dia, gue pernah ngeliat dia ya, ternyata dia udah pernah main Scooby-Doo Pak. Jadi gue sebagai orang yang udah tahu ya, anjir lah, gila. Dan ketika dia aktif sebagai villain, oke Pak, oke banget, ngeri Pak. Sebab gue ngeliat dia tuh sebagai tokoh antagonis, psikopatnya dapat, dialognya bagus, sama teror alasan dia pengen melakukan itu juga oke banget. Makanya gue puji actingnya si Matthew Lillard sebagai tokoh antagonis ya bisa Pak, seperti itu. Karena kalau gue lihat ya, Matthew Lillard itu sepanjang di karirnya dia sebagai aktor itu kebanyakan dia itu berperan sebagai tokoh protagonis ataupun sebagai tokoh-tokoh yang bisa bilang tukang ngejokes. Karena kan memang Matthew Lillard ini juga adalah seorang komedian ya. Dan ketika dia menjadi villain, oke Pak, eksekusinya anjir gila. Makanya itu gue sebagai fans ya, gue juga kebawa banget sih dengan actingnya si Matthew Lillard yang sebagus itu, seperti itu. Walaupun dia udah tua ya sekarang ya umurnya udah sekitaran 50-an, tapi well dari segi acting dia udah ada pergerakan bagus banget sebagai karakter antagonis seperti itu. Jadi wow, bagus banget sih, gila. Oke, yang ketiga, teror boneka bikin senam jantung. Oke, gue udah mengatakan di poin pertama bahwa film ini gak terlalu banyak banget jump scare, tapi teror boneka seperti boneka-boneka teddy bear seperti Freddy, sama dengan berbagai macam boneka-boneka bebek ya, sama boneka kelinci, literally itu serem banget maksudnya. Dari mereka pergerakan mereka tuh ngebunuh orang, mereka berusaha menjaga toko itu sampai gak ada semua orang-orang yang harus tahu tentang toko itu Pak ya. Literally itu bagus banget. Bahkan gua suka ada iklan komersial yang bisa bilang toko ini kan udah diceritakan bahwa toko ini udah dibuka sejak tahun 1980-an dan langsung ditutup di akhir tahun 90-an. Kan itu kan udah dijelaskan dalam trailer juga ya. Dan ketika itu dinarasikan dan ada iklan-iklan ala tahun 80-an, itu gue kebawa banget sih Pak. Dan itu gue melihat dari segi aktrisnya dan segi nuansa tahun 80-an, literally itu bagus banget, gue kebawa banget. Jadi apa ya, mereka sangat effort banget untuk menggambarkan suasana tahun 1980-an. Padahal kalau kita udah ukur dalam segi zaman, dalam segi properti itu agak sulit Pak. Tapi di sini mereka berhasil. Itu mereka pakai filter kamera old kamera ya, kalau kita udah dari aplikasi HP itu ada. Jadi gua merasa kebawa banget sih dengan alat tahun 80-an. Gak cuma itu aja, jadi mereka juga menyelipkan berbagai macam lagu-lagu alat tahun 80-an juga Pak. Ada banyak banget. Jadi ya lagu-lagu lawas dengan era-era segitu juga masih ditampilkan. Karena kan memang toko Freddy Fazbear ini kan juga apa namanya bisa dibilang kan memiliki banyak banget nuansa jadul ya. Karena kan itu kan diceritakan itulah toko dari tahun 80-an. Jadi well itu membawa callback banget sih dengan berbagai macam lagu-lagu lawasnya lah ya, seperti itu. Jadi kesan horor, kesan jadul udah jadi satu paket Pak. Ketika kita udah merasakan toko utama itu akan masuki dan menjaga toko Freddy Fazbear ini, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, jump scare yang tidak berlebihan. Oke,
kalau kita udah ngomongin soal film horor, yang gua titik beratkan itu adalah cerita. Jump scare itu nomor 2. Yang gua titikkan itu adalah cerita dulu, habis jump scare. Karena ya namanya film horor ya, pasti kan ada yang namanya jump scare. Nah, kalau dalam film Five Nights at Freddy, ketika gua melihat jump scare-nya, itu jujur aja gak terlalu banyak sih. Jadi itu bisa dibilang dalam arti kita sebagai penonton gak dibuat jantungan tem gak ada. Jadi itu seimbang dengan cerita, penggambaran karakter, sama story origin karakter, bahkan sampai penjelasan villainnya. Dan juga jump scare itu diselipkan ke pertengahan cerita sampai ke akhir. Jadi gue sebagai fans ketika menonton, oke, jadi gue bisa merasakan creepy-nya, gue bisa merasakan jump scare-nya, dan gue bisa merasakan story yang dibawakan di film ini, Pak. Jadi gue merasa, oke lah, ini memang horror klise, tapi secara untuk jump scare-nya itu berhasil menutupi hal tersebut. Jadi gue merasa oke lah dengan jump scare yang tidak berlebihan. Karena maaf, kalau kita udah ngomong film horror, ada banyak banget film horror yang hanya mengandalkan jump scare. Dan 2 ya, yang kalian favoritkan, dan 2 yang bisa dibilang gue sebagai penonton gak demen lo dengan Tenan 2 kemarin, yang bisa dibilang falaknya gak ngeri, tapi jump scare-nya berlebihan. Jadi gue sebagai penonton gak bisa merasakan efek creepy-nya, efek horornya di mana. Jadi gue ngantuk lo ketika Tenan 2 bisa di screen gue, mereka tuh takut, mereka merasa terintimidasi. Gue merasa ngantuk, serius. Gue apakah cuma gue doang ya yang nonton Tenan 2 tuh gak demen? Aduh, kacau. Makanya sutradara itu ngaruh, Pak, ya. Bagaimana dia bisa menakuti penonton, bagaimana dia bisa mengambil rasa takut seperti apa. Jadi nggak cuma dengan jump scare, sound effect yang gede-gedean gitu. Jadi itu sangat banyak banget kasus-kasus film horor yang udah gua tonton dengan seperti itu ya. Aduh, tapi untungnya di Five Nights at Freddy, karena gamenya udah kebanyakan jump scare, gua takutnya film ini akan banyak banget jump scare. Ternyata setelah gua tonton, nggak, Pak. Jadi itu masih seimbang dengan storyline yang diambil seperti itu ya. Oke, tadi itu ada kelebihannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kekurangan yang gua dapatkan ketika menonton Five Nights at Freddy's ini. Yang pertama, plot cerita yang kurang matang. Oke, kalau kita udah ngomongin soal plot ya, film ini bagus banget, tapi plotnya sangat kurang banget. Banyak banget plot hole, banyak banget bisa dibilang gak dijelaskan. Jadi bisa dibilang gua ngerti ini area mau kemana, tapi maaf ya, di berbagai macam scene tuh ada banyak banget plot hole banget. Seperti contoh, ini tokoh utama kita yang dimana itu adalah security ya, yang dimana dia memiliki masa lalu yang bisa dibilang itu nggak bisa dituaskan oleh dia. Dia kehilangan adiknya, habis itu udah gak jelaskan adiknya itu kemana, gak jelaskan adiknya itu apa ya, dia mati atau hidup segala macam, ini gak jelasin. Ya gua tahu di akhir itu bahwa adiknya itu udah mati, tapi secara scene itu tidak dijelaskan. Jadinya apa? Gue yakin ada banyak banget penonton yang belum paham mengenai hal itu tuh merasa kok gak jelasin, padahal itu udah jelasin secara narasi, tapi secara scene itu tidak ada. Jadi ya gua merasa itu kayak ada sedikit plot hole kecil yang gak ditampilkan mengenai karakter adiknya dari si security ini, padahal itu akan menjadi big scene gitu loh. Kalau misalnya itu akan ditujukan melalui scene deh gitu loh. Jadi ya elah, kayak kurang gitu loh. Jadi ada banyak banget plot hole yang gak dijelaskan. Yang kemudian kedua, plot hole yang paling gua benci sampai sekarang itu adalah bagaimana masa lalu dari villain yang diperankan oleh si siapa namanya, Matthew Lillard ini. Gua nggak merasakan itu dia menjadi aksi psikopat yang berbahaya, kagak. Gua melihat dia sebagai orang biasa. Habis itu di akhir-akhir di plot twist bahwa dia adalah villain utama dalam film ini. Tapi kita tidak diperlihatkan bagaimana ketika dia itu menculik anak-anak, bagaimana dia bisa memotivasi diri bahwa dia itu adalah seorang psikopat segala macam, nggak ada. Jadi gua nggak merasakan dia ini adalah orang yang sangat menakutkan. Nggak. Beda halnya dengan Jigsaw. Kalau Jigsaw di Saw series, sepanjang seriesnya kita diperlihatkan bagaimana dia menjadi seorang yang sangat psikopat, bagaimana permainannya, bagaimana jebakan-jebakannya, dan itu udah kita terima. Karena apa? Karena originnya itu jelas gitu loh. Tapi di film ini, di Freddy Fazbear, ketika si Matthew Lillard akan diperkenalkan sebagai villain utama, itu which is itu adalah orang yang pakai boneka kelinci warna kuning, yang itu literally udah menjadi big bad villain dalam game Five Nights at Freddy's juga sama. Tapi secara plot cerita gua merasa gak menakutkan sama sekali, walaupun itu kebantu dengan aktingnya si Matthew Lillard untungnya. Nah gua kalau bayangin ya, kalau misalkan ini aktor yang gak diperankan sama si Matthew Lillard atau aktor lain mungkin ya, mohon maaf, gua nggak merasakan cuy. Jadi gua bisa ngerti kenapa si Matthew Lillard ini membawa kembali nuansa scene-scene ketika dia berperan sebagai Shaggy dengan senyum seringainya, dengan nada-nada kecilnya.
Jadi itu memberikan sebuah kesan bahwa dia adalah big bad villain ya, tapi secara soft gitu loh. Jadi gue yakin beberapa orang udah nyadar dengan hal ini, tapi petunjuk itu kan udah sangat minim banget ya. Jadi well ya udahlah ya. Tapi secara terornya untuk big bad villainnya, maaf kurang banget. Bahkan yang gua kerasa untuk terornya itu adalah boneka-bonekanya, Freddy-nya, boneka yang kelinci, boneka yang bisa ada gergaji di sininya. Itu oke, tapi big bad villainnya secara plot twist gua nggak merasakan loh. Makanya sorry banget untuk peran si Matthew Lillard ini mungkin cukup bantu, tapi secara plotline cerita itu maaf gua nggak merasakan takut banget. Hanya kebantu dengan aktingnya si Matthew Lillard doang. Udah ya elah, sayang banget kalau misalnya itu dikomplitin dikit aja itu udah oke. Aduh ya udahlah ya. Yang kedua, ending yang membagongkan. Maaf gue cuma begini, karena apa? Setiap film horor yang gue tonton pasti ada endingnya bisa dibilang tuh endingnya nggak sempurna, ending itu doang ya, gitu doang. Jadi itu gue kesel banget ya ketika gue melihat boneka ini bakal ngebunuh si karakter utama ya. Terus habis itu si adiknya yang akan menjadi incaran dan bagi semua boneka-boneka ini, dia cuma apa? Dia cuma gambar, habis itu dia ngomong inilah pelakunya, kalian tuh hanya dibohongi sama dia segala macam bla 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 bla. Dari mana lu tahu itu akan menjadi ke situ? Jadi nggak ada petunjuk mengenai dia akan menggambar seperti itu, gak ada. Jadi gua masa astaga, endingnya kok kayak dipaksa harus tahu si adik ini, padahal di sini sebelumnya kita tuh nggak melihat dia bawa kertas, dia nggak bawa krayon, lah tiba-tiba dia bawa, anjir bodoh lah. Jadi gue merasa endingnya tuh agak dipaksakan banget dengan si Adi ini akan menjadi pemecah masalah dalam konflik film ini pak. Gue nggak terlalu banget coba itu. Jadi itu literally kelihatan banget bahwa sutradara itu lazy writing banget, antara lazy writing atau enggak kurang ide pak. Itu jadi ya sayang banget ini ending kok begini amat. Aduh mohon maaf ya, dari semua film horor yang gua tonton baik di Indonesia maupun di sini itu banyak banget endingnya bisa bilang gantung, endingnya nggak jelas, nggak mencapai klimaks segala macam. Ya elah, gak gitu dong jir. Kesel banget. Makanya dia di akhir-akhir tuh ada ya udah kayak ya udah ya. Makanya dari keseluruhan film ini, filmnya cukup oke buat untuk merayakan Halloween tahun 2023 ini bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman lo atau pacar lo atau gebetan lo ya, atau selingkuhan lo, terserah ya. Tapi saya cerita, maaf untuk plotnya itu banyak banget plot hole pak. Tapi untuk dalam segi nuansa horor dan dengan nuansa boneka horor yang bisa dibilang tema yang baru untuk perfilman ya oke sih buat gua sih. Jadi ya kita sebagai penonton bisa menikmati aja dalam sisi horornya, tapi dalam sisi cerita ceritanya ampas banget di film ini pak ya, seperti itu karena banyak banget plot hole pak. Makanya gue bisa bayangin kalau seandainya sutradara juga bisa memfokuskan itu dengan cerita yang akan ia sampaikan, gue yakin film ini pasti bakal lebih baik lagi, seperti itu sih pak. Jadi aduh sayang banget pak, film ini punya banyak banget potensi tapi secara naskah itu agak disia-siakan, seperti itu ya. Skor untuk Five Nights at Freddy gua kasih nilai ya 6 dari 10 lah ya, karena gue udah cukup berbaik hati karena ya gue udah terhibur dengan acting para pemainnya, dan juga ada berbagai macam aktor lawas yang udah pernah gue tonton akhirnya mereka kembali dengan peran yang berbeda. Sampai di endingnya sih aduh, endingnya gak usah dibahas lah ya, gue udah bahas semuanya karena gue cukup kecewa sih dengan ending yang membagongkan dan literally sangat membagongkan, bukan dalam arti membagongkan dalam arti positif ya, negatif semua pak. Aduh sayang banget loh. Makanya ya gue anggap aja sebagai film horor yang sebagai pop culture untuk menghibur diri lah ya, seperti itu sih. Oke, nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian yang udah menonton Five Nights at Freddy bioskop atau kalian mungkin adalah fans dari versi gamenya, dan ketika kalian nonton hasilnya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu bagaimana review kalian setelah menonton Five Nights at Freddy di tahun 2023 ini. Dan coba kalian bandingkan dengan versi gamenya kalau kalian udah pernah mainin versi gamenya, seperti itu. Oke? So, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!